Pendidikan hal yang sangat penting untuk manusia, dan negara telah mengatur hak setiap warga negara Indonesia untuk mendapat pendidikan sebagai sarana dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Proses pembelajaran umumnya dilakukan di dalam kelas atau di lingkungan sekolah atau kampus. Hampir seluruh pengajar dan siswa terbiasa dengan hal ini. Dengan kata lain, lingkungan pendidikan di Indonesia sudah terbiasa dengan teknik pembelajaran tatap muka atau interaksi langsung. Penerapan teknologi baru di beberapa lingkungan kependidikan belum menjadi fokus utama. Pelayanan langsung dan penggunaan konsep pengelolaan pendidikan generasi lama masih tetap dilakukan di beberapa lembaga pendidikan. Ya, virus corona 2019 atau NCOV ini telah menyebar dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok ke berbagai wilayah, bahkan hingga ke lintas benua. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Pada tahun 2020 ini, dunia diguncangkan oleh munculnya sebuah virus misterius yang dikenal dengan COVID-19. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Penularan lewat kontak manusia sulit diprediksi karena aktivitas sosial yang sulit sekali dihindari merupakan alasan penyebab terbesar penularan dari virus ini. Pemerintah pun mengeluarkan beberapa himbauan dan kebijakan yang pada dasarnya bertujuan untuk membatasi interaksi sosial guna mencegah penularan yang lebih sulit untuk ditanggulangi. Kondisi pandemi COVID-19 ini dan himbauan-himbauan serta kebijakan dari pemerintah sangat mempengaruhi aktivitas masyarakat. Bidang yang juga ikut terkena imbas dari munculnya virus ini adalah bidang pendidikan. Kementerian di berbagai negara telah mengambil langkah di setiap sekolah dan universitas untuk melakukan pembelajaran melalui internet. Pembelajaran daring ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dan proses penghentian penyebaran virus melalui interaksi langsung di antara orang banyak. Peralihan proses pembelajaran yang dulunya melalui tatap muka menjadi daring tentunya memaksa berbagai pihak untuk dapat mengikuti proses dan alurnya, supaya sistem pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Beberapa mahasiswa merasa terbebani dengan sistem pembelajaran daring, namun tidak sedikit pula yang bisa mengikuti dan bahkan lebih menyukai sistem pembelajaran daring. Perasaan Teteh sebagai mahasiswa untuk proses pembelajaran daring seperti saat ini, bagaimana? Kalau untuk saat ini sih dibilang nyaman ya belum, karena kan ini kita baru masuk ke belajar jarak jauh, baru pertama kali juga, cukup ribet aja gitu, soalnya kita belum terbiasa sama belajar jarak online. Menurut Teteh, apakah belajar online atau pendidikan jarak jauh ini memang sudah waktunya untuk dilaksanakan atau justru belum siap? Kalau untuk sekarang mungkin masih jadi masalah gitu. Tapi kalau kedepannya kan siapa yang tahu kalau pengajaran seperti ini akan menjadi hal yang emang harus dilakukan gitu. Dan kalau menurut saya belajar online itu emang sih enak, jadi nggak perlu berangkat ke kampus, nggak perlu mandi, terus banyak toleransi juga, bisa sambil makan, bisa sambil enak aja. Jadi udah terlanjur nyaman sih sama online, tapi pasti ada sisi ribetnya juga gitu. Apa saja yang sudah dikembangkan pihak kampus saat ini untuk mendukung pembelajaran online? Kampus saya ini udah menyediakan LMS, itu gunanya untuk apa? Untuk mempermudah mahasiswa gitu ya. Terus dari segi pembayaran juga itu udah online dengan menggunakan virtual account. Terus dari pelayanan yang lainnya juga itu udah menggunakan sistem online. Penerapan suatu kebijakan memang akan menimbulkan respon yang variatif. Ada yang setuju dan bisa mengikuti, dan ada juga yang masih dalam proses adaptasi. Dari sisi lembaga pendidikan pun ikut berusaha menyesuaikan dengan kebijakan saat pandemi ini, dengan menerapkan beberapa sistem informasi untuk mendukung pembelajaran online beserta pelayanannya. Pak, sejauh ini pelayanan akademik di Universitas Garut, khususnya Fakultas Ekonomi ini, apa sudah mendukung terkait diterapkannya pembelajaran online? Kebetulan di sini semuanya online semua, menjadi online semua. Yang biasanya tetap langsung juga dibatasi, mau gak mau harus dijadiin online gitu. Dikarenakan kita kan harus mengikuti protokol kesehatan ya yang dicanangkan oleh pemerintah. Jadi kita harus turutin itu.
Selain dari sisi lembaga pendidikan, dosen atau pengajar pun harus ikut menyesuaikan dengan teknik pembelajaran daring. Para dosen atau pengajar terus berlatih dan mempelajari teknik pembelajaran modern dan berperan aktif dan kreatif dalam membuat bahan pengajaran agar lebih mudah dan menarik minat belajar siswa atau mahasiswanya. Terkait dengan pembelajaran online, beberapa dosen atau pengajar merasa bahwa teknik pembelajaran seperti ini menarik dan memiliki dampak yang sangat positif. Salah satunya adalah fleksibilitas tempat, teknik, dan media pengajaran. Dengan adanya kebijakan pemerintah terkait pembelajaran daring, saya sebagai tenaga pendidik harus bisa menyesuaikan metode pembelajaran baru yang efektif dan mudah dimengerti oleh mahasiswa yang dilakukan tanpa tatap muka secara langsung. Dalam hal ini, untungnya pihak kampus telah mengembangkan teknologi informasi sebagai media pembelajaran berupa LMS, yang mana pihak kampus juga melakukan pelatihan bagi mahasiswa dan dosen dalam menggunakan LMS tersebut. Sebagian besar lembaga pendidikan melakukan terobosan-terobosan baru. Dalam hal ini, menerapkan teknologi-teknologi modern yang bisa mendukung keberlangsungan pendidikan yang baik dan dapat merubah kebiasaan-kebiasaan lama dengan kebiasaan baru yang lebih modern, efektif, dan efisien. Beberapa sistem informasi yang dibuat oleh lembaga pendidikan sudah mampu mengganti proses kegiatan yang lama, seperti absensi, penyampaian materi pengajaran dan tugas hingga penilaiannya. Jam pelajaran pun yang dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh lembaga pendidikannya. Melihat kondisi penerapan metode pendidikan sekarang ini, beberapa pihak ada yang masih dalam proses penyesuaian dan adaptasi. Namun, sebagian besar sudah bisa dan mampu untuk mengikuti. Terlepas dari beberapa permasalahan yang ada dalam proses adaptasi teknologi ini, diharapkan kita siap untuk bersaing dengan segala perubahan besar dari efek perkembangan teknologi di masa depan, baik untuk ruang lingkup pendidikan maupun aspek kehidupan sehari-hari. Kita semua berharap musibah akan segera berlalu dan aktivitas pendidikan serta sektor lainnya dapat segera pulih kembali. Maka dari itu, mari kita senantiasa mengikuti apa yang sudah dihimbau oleh pemerintah terkait pencegahan penyebaran virus ini agar pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa melaksanakan aktivitas sosial seperti sedia kala.